Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Meria Nurdiva, NIM 12211183014, mahasiswa Tadris Fisika IAIN Tulungagung. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas pada mata kuliah magang 1. Sebelum menyimak materi, mari tepuk fisika bersama agar lebih bersemangat. Fisika ceria, siap sedia, semangat, fokus, sukses, yes. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi hukum Hooke. Pada tujuan pembelajaran, siswa mampu mengetahui definisi elastisitas dan hukum Hooke. Yang kedua, siswa mampu mengetahui persamaan hukum Hooke. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan persoalan berkaitan dengan hukum Hooke. Yang keempat, siswa mampu menerapkan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi hukum Hooke, mari diingat bersama materi sebelumnya, yaitu elastis. Elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan plastis adalah kondisi benda yang tidak dapat kembali lagi menjadi kondisi awalnya jika gaya yang diberikan dihilangkan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada luasan struktur molekul atau penampang benda, mengubah struktur molekul benda dengan persamaan tegangan sama dengan F/A atau gaya per luas penampang. Sedangkan regangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula karena adanya gaya luar yang mempengaruhi sebuah benda. Regangan mempunyai persamaan delta L per LO. Sedangkan modulusium adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan sebuah benda, dengan persamaan modulusium sama dengan tegangan per regangan. Mari simak permasalahan awal berikut ini. Pernahkah kalian tidur di atas kasur bekas? Apa yang terjadi jika dirasakan? Apa yang dirasakan ketika tidur di atasnya? Bagaimana keadaan kasur bekas setelah kalian tidur di atasnya? Setiap hari, bagi yang tidur di atas kasur bekas pasti merasakan rasa nyaman saat istirahat atau tidur di atasnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena kasur bekas akan menyesuaikan bentuk permukaannya dengan tubuh, dan setelah bangun, kasur bekas akan kembali ke bentuk semula. Permasalahan tersebut merupakan salah satu pemanfaatan bekas dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke. Beliau menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada bekas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Adakah yang tahu siapa itu Robert Hooke? Mari kita dalami beliau, yakni Robert Hooke. Robert Hooke lahir di Freshwater, Isle of Wight, Inggris pada tanggal 18 Juli 1635. Ia adalah seorang penemu, ahli kimia dan matematika, arsitek, serta filsuf. Ia adalah putra seorang pendeta. Ayahnya bernama John Hooke, seorang kurator pada Museum Gereja All Saints. Ia mendaftarkan diri di sekolah Westminster untuk belajar di Universitas Oxford selama 2 tahun, dan kemudian ia ditunjuk sebagai asisten Robert Boyle ketika ia baru datang dari Oxford sebagai asisten berkat rekomendasi Profesor Kimia Thomas Willis yang membimbing Hooke. Hooke menghabiskan waktu dengan Boyle selama 2 dekade dan menghasilkan kemajuan yang luar biasa pada bidang mekanika. Robert Hooke memiliki perhatian yang sangat besar
dan luas di bidang keilmuan mulai dari astronomi sampai geologi. Hukum kekekalan atau elastisitas masih memakai namanya hingga kini. Sehingga hukum Hooke yang ditemukan dengan rumus F sama dengan min K delta X, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1703 Robert Hooke meninggal dunia di Gresham College, London, Inggris. Bunyi hukum Hooke: apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan dengan F sama dengan min K delta X. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Dengan F gaya pemulih satuan Newton, delta X simpangan pegas dengan satuan meter, dan K tetapan pegas dengan satuan Newton per meter. Energi potensial pegas. Besarnya energi potensial pegas atau EP sama dengan usaha total yang diberikan untuk meregangkan pegas. Besar usaha tersebut sama dengan luas segitiga di bawah kurva F terhadap delta X. Nah, ini merupakan kurva F terhadap delta X. Di sini gayanya, di sini pertambahan panjangnya atau delta X. Nah, ini segitiganya. Dengan begitu didapatkan perumusan energi potensial, yaitu setengah K delta X kuadrat. Hukum Hooke untuk susunan pegas. Sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai dengan besar gaya yang diberikan padanya. Bagaimana jika pegas yang diberi gaya tersebut berupa susunan pegas lebih dari satu pegas? Maka di sini dibagi menjadi dua, yaitu susunan seri pegas dan susunan paralel pegas. Yang pertama, susunan seri pegas. Gambar di samping menunjukkan bahwa gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah sama. Nah, gaya tarik di pertama dan kedua ini sama. Gaya ini juga sama dengan gaya tarik yang dialami pegas gabungan. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan Fp. Berdasarkan hukum gaya pemulih dirumuskan sebagai Fp sama dengan min K delta X atau delta X sama dengan Vp per K. Sehingga diperoleh perumusan dari berbagai turunan di atas. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus sampai 1 plus per Kn. Sedangkan susunan paralel pegas, jika F diberikan pada dua pegas yang disusun paralel seperti terlihat pada gambar di samping, maka pertambahan panjang pegas total delta X sama dengan pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi tetapan pegas yang disusun paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah titik-titik sampai Kn. Jadi di sini dijumlahkan K1, K2, K3 dijumlahkan sampai Kn. Pemanfaatan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti tahu ini gambar apa, dan pasti pernah kesini ya. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Madura. Jembatan tersebut merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia. Apa syarat yang diperlukan untuk membangun jembatan yang megah dan kokoh seperti jembatan Suramadu? Para insinyur memilih bahan bangunan berdasarkan dua hal, yaitu harga dan kekuatannya. Kekuatan sebuah benda dipilih berdasarkan tujuan pembangunannya. Perkembangan sains dan teknologi di bidang material memungkinkan kita untuk membangun jembatan yang lebih lebar dan panjang, serta hemat biaya atau ekonomis.
Salah satu faktor yang menentukan kekuatan suatu bahan adalah dengan mengetahui sifat elastisitasnya. Jadi di sini penting ya kita mempelajari sifat elastisitas untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan pegas yang lain ada banyak sekali, diantaranya timbangan duduk. Nah, ini juga memanfaatkan pegas. Olahraga panahan, alat musik, ini biasa untuk kucir, raket, suterkuk yang ada pada sepeda motor, ayunan. Di sini juga memanfaatkan pegas. Trompolin, ketapel, ini juga memanfaatkan pegas, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi pemanfaatannya. Kita beranjak pada contoh soal latihan. Yang pertama, sebuah pegas dalam konstanta pegas 100 Newton per meter ditarik sehingga bertambah panjang 1 cm. Gaya pegas tersebut adalah diketahui konstanta pegasnya 100 Newton per meter dan delta X atau pertambahan panjangnya 1 cm diubah ke meter menjadi 0,01 meter. Ditanya gaya pegas, sehingga F sama dengan K delta X sama dengan 100 kali 0,01 meter sama dengan 1 Newton, sehingga gaya pegasnya adalah 1 Newton. Nomor 2, sebuah pegas diberi gaya 30 Newton mengalami pertambahan panjang sebesar 10 cm. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton adalah, jadi yang ditanyakan gaya pada pegas yang kedua. Diketahui gaya yang pertama 30 Newton, gaya yang kedua 21 Newton dengan pertambahan panjang pertama 10 cm atau 0,01 meter, dan berapa pertambahan panjang pegas yang kedua, jadi ditanyakan delta X yang kedua. Delta X kedua berapa? Nah, kita bisa memakai rumus F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2 dengan gaya pertama 30 Newton dan gaya kedua 21 Newton dengan panjang 10 cm dan delta X1 dicari, sehingga delta X, ini delta X2 dicari, sehingga 21 Newton dikali 10 meter per 30 Newton sama dengan 7 cm. Jadi diketahui pertambahan panjang pegas adalah 7 cm. Soal nomor 3. Sebuah pegas memiliki pertambahan panjang 0,025 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, berapa gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Diketahui pertambahan panjang pegas 0,25 meter dan konstanta pegasnya 400 Newton per meter. Ditanya gaya pada pegas. Gaya dirumuskan dengan K delta X, sehingga 400 dikali 0,25 meter, ini 25 ya, sehingga 400 dikali 0,25 100 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada bekas tersebut adalah 100 Newton. Soal yang terakhir, 3 bekas identik dengan konstanta masing-masing 200 Newton dan massa masing-masing 0,5 kg disusun seperti gambar di samping. Pertambahan panjang total bekas adalah, di sini K-nya masing-masing 200. Di sini juga 200. Konstantanya masing-masing 200.
dengan masanya 0,5. Di sini juga 0,5. Berarti di sini ada 2 komponen pegas. Untuk komponen pegas yang pertama, K di sini ditambah K di sini sama dengan 2K, sehingga F1 sama dengan KP delta X, di mana delta X 1 sama dengan F1 per KP sama dengan 2 mg per 2K. 2 M nya 0,25, gravitasi per 2 dikali 200 Newton per meter sama dengan 0,0025 gravitasi meter. Untuk komponen pegas yang kedua, berarti komponen pegas yang kedua di sini. Ini yang kedua, ini yang ke satu. Ini yang pertama. Komponen yang pertama, di sini komponen yang kedua. Kan ditanyakan pertambahan panjang total. Untuk komponen yang kedua, K-nya ada 1. Jadi K2 sama dengan K, F2 sama dengan K2 delta X. Maka delta X2 sama dengan F2 per K2 mg per K sama dengan 0,5 per 200 Newton per meter, yaitu 0,0025 meter. Sehingga ketemu delta X total atau pertambahan panjang total, yaitu pertambahan panjang pertama ditambah pertambahan panjang yang kedua. Dengan hasilnya dimasukkan 0,025 dan 0,025 untuk pertambahan panjang yang kedua, sehingga pertambahan panjang totalnya 0,05. Jika gaya gravitasi dianggap 10 meter per sekon, maka pertambahan panjang total pada sistem sebesar 0,05 meter atau sepanjang 5 cm. Ini gaya gravitasinya dimasukkan, berarti 0,005 dikali 10. Sehingga jawabannya 0,05 meter atau 5 cm. Atau 5 cm. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan atau saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Anonim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.